Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya mau bawa firman Tuhan yang sering saudara dengar ialah di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 dan saudara harus membaca firman Tuhan ini. Yohanes 15 saya bacakan ayat 14, 15 dan 16. Dikatakan, kamu adalah sahabatku apabila yang kuperintahkan kau taati. Firman Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku bila kau taat kepada firman-Ku. Dan ayat 15 dikatakan, Tuhan tidak menyebut kamu hamba, tetapi kita menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Teman yang dikasihi, sahabatnya Tuhan. Di dalam ayat 16, Tuhan memilih kita untuk menempatkan kita menghasilkan buah. Tuhan mengasihi kita sebelum kita tahu, sebelum kita bertobat. Apa adanya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah. Hidup mati tergantung oleh perkataan kita. Kalau Tuhan memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah dari perkataan. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, biarlah perkataan kita membuahkan hal-hal yang indah. Buah dari perbuatan kita, buah dari tingkah laku perjalanan hidup kita, tingkah laku dari buah pikiran kita. Kita akan nyata bagi orang lain lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat perjalanan hidup. Tuhan akan memancarkan kemuliaannya apabila Dia tinggal di dalam kita. Ayat 17 permintaan Tuhan, kasihilah seorang dengan yang lain. Ini perintah Tuhan. Jikalau kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidup kita, firman Tuhan menuntut juga bagi kita, kasihilah seorang dengan yang lain. Kasihi terhadap seseorang bukan orang yang baik terhadap kita, tetapi orang yang tidak baik juga terhadap kita. Kita harus mengasihi musuh-musuh yang menjahati kita. Kita juga harus mengasihi. Tidak gampang untuk mengasihi orang yang jahat terhadap kita. Tidak gampang untuk mengasihi mereka yang sering melukai hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Sahabat, mereka yang baik dan mereka yang jahat dan mereka yang menyusahkan kita, ia melakukan kejahatan terhadap kita. Kita harus mengasihi mereka, bukan orang-orang tertentu, sobat, kenalan, orang-orang yang baik terhadap kita, tetapi kita dituntut juga untuk mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita. Seperti dalam Korintus juga berkata, seperti ada yang tertulis dalam firman Allah, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, yang timbul dari pikiran kita manusia, diciptakannya manusia. Itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Seringkali saya tidak berpikir kalau saya ada rumah, saya memikirkan apa yang dulu saya tidak berpikir. Dan Tuhan sediakan luar biasa buat orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang
mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Izinkan pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kita tundukkan diri kita kepada firman Tuhan, dan firman itu akan memberkati kita. Kita nggak tahu, saya juga tidak pernah harapkan untuk saya memperoleh seperti keadaan sekarang ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan sediakan semua berkat-berkat yang kita butuhkan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Amsal 21 ayat 21, siapa yang mengejar kebenaran? Kebenaran adalah Yesus, dan kasih akan beroleh kehidupan, kehormatan, dan kebenaran. Siapa yang mengizinkan Yesus, kebenaran itu tinggal di dalam hidupnya, Tuhan akan menyediakan semua perkara yang kita butuhkan, bukan yang kita kehendaki. Dan Tuhan sediakan buat siapa? Buat mereka yang mau mentaati firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus mengingatkan kita sesungguhnya sebagai murid Kristus tinggal melekat. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita abaikan firman Tuhan. Sedapat mungkin kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan mengajar kita jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita berbuat apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita akan tetap berbuah untuk memuliakan Dia. Kita sendiri tidak bisa berbuah, tetapi kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, apa yang kita tidak dapat berbuat, Tuhan oleh Roh Kudus dapat mengerjakan lewat pribadi kita. Dan firman Tuhan itu berkata, jikalau kamu tetap melekat ranting kepada pokok anggur, hidupmu semakin berbuah. Yesus berkata, kalau kita melekat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, bukan kita yang bisa merubah diri kita, tetapi firman Tuhan memandikan kita, menyucikan kita, dan membuat kita berbuah. Ada kerelaan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus, Sang Penghibur, akan mengajar, mengatur hidup kita. Sang Pengajar akan menghibur kita, dan Sang Pengajar Roh Kudus itu akan membuat kita seperti Tuhan Yesus. Tetaplah kita mengucap syukur. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Bukan kita diberkati untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah kita juga diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kasih-Nya kita akan diubahkan seperti Dia. Amin. Inilah menjadi doa saya. Biar kita baca juga Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita, tetapi firman akan menjadikan kita sama seperti Dia. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah. Bukan hanya untuk diucapkan,
tetapi untuk dipraktekkan. Engkau tinggal di dalam hidupku, kami tinggal di dalam Engkau, dan peraturan-peraturan-Mu kami lakukan, bukan karena kami kuat dan gagah, tetapi pertolongan Roh Kudus mengajar kami, menasehatkan kami untuk kami menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Banyak kali kita mempunyai keinginan yang berlebih-lebih, tetapi Engkau atur hidup kami seturut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, dan Engkau ciptakan hari lepas hari kami makin menjadi seperti Engkau. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami inginkan, apa yang tidak pernah terbersit di pikiran dan kami dengar, itu yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tolong jemaat, dari anak-anak sekolah minggu bersama keluarga, remaja bersama keluarga, pemuda bersama keluarga, orang-orang jiwa-jiwa lama bersama keluarga. Tarik mereka lebih dekat kepadamu dan jadikan mereka seperti Engkau. Jiwa-jiwa baru Engkau tolong, teguhkan hati mereka untuk tetap beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, dari anak-anak sampai orang yang sudah sepuh yang tetap percaya kepadamu, Engkau tumbuhkan mereka untuk mereka tetap memelihara firman Allah, hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam mereka, supaya hidup kami menghasilkan buah pertobatan, buah dari perkataan kami, buah dari tingkah laku perbuatan kami, buah dari perjalanan hidup kami. Orang akan menilai Engkau yang besar di dalam kami, Engkau bertambah-tambah di dalam kami, kami makin berkurang. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, taat sampai akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur kami kembalikan kepadamu, karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau juru selamat, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus mengurapi firman Tuhan ini dan menjadi berkat buat banyak orang yang mendengar. Segala puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.